Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Kalena dhamma sakacca, kalena dhamma sawanang, etang manggalang muktamang di. Ya baik, kepada Romo Ramani, Upasaka Upasika, Sukihotu, Namo Buddhaya. Pada hari ini Bante senang sekali bisa melihat Anda walaupun hanya dari video untuk memberikan Dhammadesana di bulan Asada ya, dalam rangka memperingati Hari Asalha Puja. Nah, Hari Asalha Puja kita kenal dengan hari di mana terbentuknya tiga hal, yaitu terbentuknya tiga hal ini adalah Buddha, Dhamma, dan Sangha. Kenapa? Karena di hari Asada ini Buddha pertama kalinya membabarkan 4 kesunyataan mulia kepada 5 pertapa. Dan kemudian para pertapa ini mereka memohon kepada Buddha untuk ditabiskan menjadi biku. Nah, sehingga di hari Asada adalah momen di mana Triratna menjadi lengkap di dunia kita. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudari sedama, Asada tahun ini berbeda ya dengan Asada biasanya. Asada tahun ini kita laksanakan lebih sederhana ya, karena mengingat kondisi pandemi yang sedang mewabah di seluruh dunia. Bukan hanya di Cetya Dharma Widya, tetapi di seluruh dunia. Oleh karena itu, pada saat ini kita nggak apa-apa ya, kita merayakan sederhana, tetapi kita harus ingat makna dari perayaan Asalha yang kita sedang rayakan. Ya, apa itu makna dari Hari Asalha? Makna dari Hari Asalha yang kita mesti tahu adalah kita harus belajar 4 hal di sini ya. Yang pertama adalah yang kita harus mengerti 4 kesunyataan mulia. Nah, yang kedua, di dalam 4 kesunyataan mulia tadi terdapatlah 8 jalan utama berunsur 8. Nah, setelah itu dikukuhkannya Sangha, dan setelah itu diutuslah misionari Dhamma di seluruh dunia ya pada saat itu. Ya, Bapak Ibu dan saudara sedama, 4 kesunyataan mulia yang sudah dibabarkan oleh Buddha. Apa itu? Yang sudah sering Anda tahu adalah inilah dukkha. Ya, sebab dari dukkha, lenyapnya dukkha, dan jalan menuju lenyapnya dukkha. Jadi totalnya 4 ya. Inilah dukkha. Dukkha itu apa sih Bapak Ibu? Dukkha itu adalah lahir adalah dukkha. Usia tua adalah dukkha. Sakit adalah dukkha. Kematian adalah dukkha. Dalam beberapa kali Bante bicara tentang kelahiran, ya hari ini Bante nggak bisa panjang lebar, tetapi ketika kita lahir, yang harus kita tahu bahwa bukan hanya ibu kita yang menderita, tetapi kita sendiri selaku janin yang di perut juga sangat-sangat menderita. Salah satu penderitaan kita ketika kita di janin adalah, coba kita bayangkan, kalau selama masa PSBB ini Anda dikurung di rumah hanya
3 bulan. Ya, berapa lama? 3 bulan. Anda bayangkan waktu kita ada di janin, dikurung ya sama mama berapa lama? 9 bulan 10 hari kalau yang normal ya. Nah, dikurung di tempat yang gelap. Kita nggak bisa lihat apa-apa. Kita nggak bisa main Mobile Legend, main PUBG, boro-boro dapat WiFi, nggak ada. Ya, kita di sana juga selain tempatnya gelap, juga tempatnya itu adalah sangat-sangat sempit. Kenapa sempit? Ketika mama kita baring tidur kelamaan, kita punya kepala kepentok, ya kan? Mama kita balik sebelah kiri, kita juga sebelah sini kepentok, ya, ketindis, apa ketekan gitu ya sama perut dari mama. Jadi kita sangat-sangat menderita karena kita tinggal di tempat yang gelap, sempit dan sangat-sangat kotor. Kenapa sangat-sangat kotor? Di dalam kandungan itu ada air apa? Air, ya orang bilang air ketuban gitu ya. Nah itu adalah air yang sangat-sangat kotor. Dan kita selama 9 bulan tinggal ya, mandi, duduk di tempatnya seperti itu. Sekarang kalau misalnya contoh, kalau Anda nakal, Bante kunci di kamar mandi. Ya kan? 1 jam aja, apa yang Anda rasakan? Udah kunci di dalam kamar, kunci dari luar, matiin lampu. Anda sudah rasa, aduh, menderita banget ya. Itu baru 1 jam. Anda bayangkan kurang lebih tempatnya sama, tetapi selama 9 bulan kita di sana. Oleh karena itu, Buddha bilang, selama kita masih lahir, inilah duka. Inilah penderitaan. Setiap kita mau lahir, kita selalu menderita. Nggak ada yang kita bilang lahir adalah bahagia. Dari 100.000 atau 1 juta kelahiran, nggak ada bayi begitu lahir ketawa. Ya, yang ketawa cuman Pangeran Siddhartha 2600 tahun yang lalu. Dia ketawa. Ya, ketawa dan langsung bisa bicara lagi. Nah ini, jadi lahir sudah duka. Berikutnya, sakit adalah duka. Ya kan? Jangankan kita sakit, kita disuntik aja sudah menderita. Ya, nggak usah tunggu demam, nggak usah tunggu flu, nggak usah tunggu batuk, nggak usah tunggu corona. Kita disuntik aja sudah menderita, belum yang lain. Karena kenapa? Setiap kita mempunyai fisik sebagai manusia, kita akan sakit. Sakit itu mendekatkan kita pada kematian. Sakit itu mendekatkan kita bahwa fungsi yang ada dalam tubuh kita berfungsi abnormal ya, tidak normal. Bukan warung abnormal. Membuat badan kita itu tidak bisa bekerja seperti sedia kala. Ini yang membuat kita akhirnya lemah. Nah, setelah kita lebih lanjut lagi, kita akan mengalami tua. Tua. Ya kan? Tadi mukanya halus, sekarang ada keriput. Tadi rambutnya banyak, sekarang sudah mulai tipis. Tadi rambutnya hitam, sudah mulai mutih. Itulah kita akan mengalami fase ketuaan. Ya, berikutnya adalah fase kematian. Kematian juga Anda akan merasa sangat-sangat menderita. Tidak ada kematian yang bahagia bagi siapapun di dunia ini. Gak ada Bapak Ibu. Setiap kita akan mengalami kematian, setiap itu pula kita selalu menderita. Ini alami dari 4 yang tadi. Begitu ada lahir, akan ada sakit, akan ada tua, dan akan ada kematian. Nggak bisa terpisahkan. Jadi ini yang Buddha bilang kepada kita, inilah duka. Nah, selama kita hidup sebagai manusia, kita juga memiliki duka yang lain ketika kita ketemu dengan orang lain. Ketika Anda mau ketemu dengan orang yang Anda kenal di sekolah misalnya, Anda lihat, wih bening juga tuh cowok, keren juga tuh cewek, ya kan?
kemudian minta WA-nya, cari Instagram-nya, cari Facebook-nya, cari TikTok-nya. Setelah kita punya apa? Tiap hari dilihat. Walaupun cowoknya nggak balas, walaupun ceweknya nggak balas, minimal lihat fotonya sudah bahagia. Lama seperti itu akhirnya apa? Dari mata turun ke hati. Kalau nggak lihat fotonya hari ini, ada yang kurang dalam hidup kita. Nah, selanjutnya ketika Anda lihat besoknya, wah ternyata dia sudah pegang dengan orang yang lain. Disitulah kita bilang keinginan yang tidak tercapai adalah penderitaan. Ya kan? Langsung kita merasa, aduh menderita banget. Nggak mau lihat lagi itu foto. Yang tadinya kita suka dia, berubah menjadi kita benci sama dia. Itu adalah penderitaan. Nah berikutnya, kalau Anda sudah benci sama dia, kalau Anda ketemu dia di kelas, apa yang terjadi? Marah, ya kan? Kecewa, sakit hati, keki gitu ya. Kenapa dia jadi sama cewek yang itu misalnya? Gua lebih cakep dari dia. Dan seterusnya. Inilah yang berikutnya adalah ketemu dengan orang yang kita benci adalah penderitaan. Kalaupun Anda jadian sama dia, misalnya saat Anda lulus dari sekolah harus pisah sekolah, apa yang terjadi? Berpisah dengan orang yang kita cintai juga penderitaan. Jadi semua hidup yang memiliki kaitan dengan orang lain tidak ada yang kekal, tidak ada kebahagiaan alami, tidak ada kebahagiaan yang panjang di dalam alam samsara ini. Ya. Nah, berikutnya apa yang menyebabkan kita selalu menderita? Yang menyebabkan kita selalu menderita adalah tanha. Tanha dibagi 3, bawa tanha, kama tanha, dan wibawa tanha. 3. Tanha kurang lebih adalah keinginan untuk memuaskan nafsu kita. Nah, sekarang sebagai manusia, kita semua mau bahagia. Kita semua mau mencari kebahagiaan kita. Masalahnya, definisi bahagia Anda dan saya beda-beda. Betul nggak? Definisi Bante untuk bahagia, ya saya jalani spiritual, saya bahagia. Definisi Anda bahagia itu apa? Saya kejar karir, saya bahagia. Saya cari duit, saya kaya, saya bahagia. Saya buka toko, saya dapat duit, saya punya rumah, saya bahagia. Saya punya istri yang cantik, saya bahagia. Dan seterusnya. Definisi bahagia ini berbeda-beda sesuai dengan nafsu keinginan kita. Oleh karena itu, sangat wajar bagi kita untuk cekcok, berantem, dan perang sama yang lain. Karena kenapa? Karena dia si A mau bahagia, si B mau bahagia, si C mau bahagia, saya juga nggak mau kalah, saya juga mau bahagia. Karena inilah kita akhirnya ribut karena mau memperjuangkan kebahagiaan kita masing-masing. Nah, oleh karena itu, kenapa kita mau bahagia? Karena kita mencari memuaskan nafsu keinginan kita. Kita berusaha memuaskan nafsu keinginan kita, yaitu tanha. Nah, untuk berhentinya penderitaan kita, berarti apa yang harus kita hentikan? Kita harus menghentikan tanha yang tadi, keinginan kita. Kenapa Bapak Ibu? Karena keinginan adalah berbanding lurus dengan penderitaan. Makin Anda ingin, makin Anda penderitaan. Betul apa benar? Ya, Bante kasih contoh. Anda yang suka koleksi HP, ya. HP yang keluar, Samsung Note 8, beli. Minggu depan, tahun depan, Samsung Note 9, beli lagi. Samsung Note 10, beli lagi. Ya, Samsung Note 11, beli lagi. Terus beli sampai nomor 20. Berarti setiap kali beli apa yang harus kita lakukan? Kita harus punya effort, harus punya usaha ekstra kerja untuk mendapatkan uang dan beli barang itu.
Anda harus bangun lebih pagi lagi, Anda harus menjadi orang yang lebih rajin lagi untuk punya uang dan beli HP. Jadi, setiap kita memuaskan nafsu kita, semakin menderita kita, semakin capek kita sebagai manusia. Anda yang punya koleksi apa lagi? Koleksi pacar banyak. Ya, pacarnya di mana? Di setiap persimpangan ada satu katanya ya. Jadi kalau sampai di persimpangan ini berhenti, ketemu pacar. Sampai di sini untuk tutupin yang lama bagaimana? Pura-pura di sini bagaimana? Di sini bagaimana? Di sana bagaimana? Akhirnya apa? Penderitaan. Kita hanya menipu diri sendiri, tapi kenapa kita menipu diri sendiri? Karena kita mempunyai keinginan yang gak habis-habis. Itulah yang menyebabkan kita menderita. Ya, oleh karena itu, kalau tanhanya di stop, keinginannya di stop, berarti penderitaan kita akan turun secara otomatis. Nah, bagaimana cara menstop penderitaan? Dalam ajaran Buddha dikasih solusi, yaitu jalan Burlia berunsur 8. Sama diti, sama sankapo, sama waca, sama kamanto, sama ajiwo. 8 totalnya ya. Mulai dari pikiran benar, perbuatan benar, ucapan benar, mata pencaharian benar, usaha benar, dan seterusnya. Itu ada 8 totalnya. Nah, itu adalah cara kita untuk menghentikan semua penderitaan Anda. Jadi yang menariknya dari ajaran Buddha adalah Buddha kasih tahu Anda, inilah penderitaan, tetapi ini solusi untuk mengatasi semua penderitaan Anda. Bukan cuma kasih tahu, oh kamu menderita sebagai manusia, kasihan deh kamu. Enggak. Kamu menderita sebagai manusia. Udah, kalau kamu nggak mau menderita, ikut saya. Penderitaan kamu saya hapus. Enggak. Tetapi kita menderita karena diri kita sendiri, karena nafsu kita sendiri. Oleh karena itu, yang menghapus, yang menghentikan penderitaan kita adalah diri kita sendiri. Nggak mungkin orang lain menghentikan penderitaan kita. Karena apa? Kita yang produksi terus. Kita yang produksi terus. Ya, oleh karena itu, ini yang Buddha ajarkan kepada kita. Bagaimana kita melihat duka, sebab, berhenti, dan jalan menuju lenyapnya duka. Banda sering kasih analogi kepada Anda. Ketika Anda makan rica banyak-banyak ya. Ketika Anda makan rica, cabai, sambal banyak-banyak di pagi hari. Apa yang terjadi? Ketika kita makan sambal kebanyakan, kita akan merasa sakit perut, diare. Nah, ketika kita diare, kita pergi ke dokter. Setelah Anda pergi ke dokter, apa yang terjadi? Dokter akan tanya kepada Anda, "Dek, kamu tadi makan apa? Sudah berapa lama Anda diare? Sudah minum obat apa? Sakitnya di mana?" Ya, di sini, bukan di sini ya, di sini di perut. Terus dokter akan tanya kepada Anda seperti itu kan? Setelah ditanya sama dokter, apa yang dokter buat? Diagnosa, kasih resep, Anda pulang. Setelah Anda pulang, apa yang terjadi? Setelah kita pulang, pilihan ada 3 di rumah. Ya, ada 3 pilihan yang kita bisa lakukan di rumah. Apa ini 3 pilihan? Yang pertama, Anda bisa memilih untuk A. Ya, kata orang Medan bilang auban, kepala batu. Obatnya kamu nggak minum, sambalnya atau cabenya Anda masih makan. Kira-kira menurut Bapak Ibu bisa sembuh nggak? Nggak bisa kan? Pilihan yang kedua, B. Ini bo kangguan ya, nggak mau rugi. Obatnya kan mahal, sudah bayar, minumlah. Tapi cabenya juga enak, makan juga. Sembuh nggak kira-kira Bapak Ibu? Hah? Nggak bisa, ya? Nggak bisa. Boleh pun sembuh, tapi lama. Yang ketiga adalah C. Cius.
cius. Ya, yang cius itu adalah C. Obatnya kamu minum. Terus cabenya kamu stop, nggak makan lagi. Jadi, mana yang lebih cepat sembuh? Sudah. Yang A, yang B, atau yang C? Tentunya yang C, ya, yang C. Obatnya kita makan, cabenya, penyebab sakit perutnya kita stop. Nah, ini sama dengan apa yang Buddha ajarkan kepada kita di hari Asada. Inilah duka, inilah sakit perut. Sebab dari duka, gara-gara makan rica, makan sambal. Berhentinya duka, stop makan rica. Jalan menuju lenyapnya duka, minum obat. Ini yang Buddha ajarkan kepada kita, sehingga kalau kita menjalankan apa yang Buddha ajarkan kepada kita, maka kita pasti merealisasi yang namanya kebahagiaan tertinggi nibbana. Tanpa itu tidak bisa Bapak Ibu. Tentunya tidak bisa. Ya. Dan setelah Buddha membabarkan Dhammacakkappavattana Sutta ini, hebatnya apa? Hebatnya dunia bergoyang. Kemudian cahaya dari para dewa yang ada di 21 alam, ya, di 21 alam surga. Ya, Anda harus tahu surga dalam agama Buddha bukan cuma satu, ada 21. Ya, 21 surga. Semua para dewa yang ada di surga bergembira karena mendapatkan ajaran dari Buddha. Mereka bersuka cita, berbahagia, sehingga cahaya yang terang benderang ada di kota Benares waktu itu. Nah, setelah pembabaran Dhamma selesai, yang Arya Kondanya, dia mengerti pertama kali. Kemudian satu persatu para 5 pertapa tadi mereka menjadi biku. Setelah mereka menjadi biku, mereka bersama Buddha beberapa saat di bulan Asalha. Mereka masih tinggal di Varanasi, di kota Sarnath, di Taman Rusa Isipatana. Nah, di sana kemudian datanglah seorang pemuda. Ya, pemudanya lagi orang kaya pemudanya, yang bernama Yasa. Pemudanya ini sangat keren, ganteng, ya kan, orang India hidungnya tinggi-tinggi kan, apalagi dia orang kaya. Nah, terus apa yang dia mau pasti ada, anak orang kaya. Tetapi satu yang dia nggak punya, yaitu walaupun dia sudah kaya, dia tetap nggak puas. Dia nggak puas. Dikatakan Yasa mengalami hidup sama seperti Pangeran Siddhartha. Dia punya 3 istana juga. Dia juga punya pengawas, penghibur, penyanyi, pengawal. Dia punya semua. Tetapi dia nggak puas akan semua kenikmatan duniawi. Dia masih merasa bosan. Batinnya kering. Kayak hidup gitu-gitu aja. Ya, contoh mungkin Anda kalau main game, Anda main misalnya Mobile Legends dari pagi sampai sore, ya kan? Emang enggak rasa bosan? Bosan. Ya kan, pegel tuh pegangan terus kan? Bosan. Nah, sama dengan Yasa. Yasa bosan dengan semua kenikmatan dia. Akhirnya dia jalan-jalan di Taman Rusa Isipatana. Dia ketemu dengan Buddha, dan di sana Buddha membabarkan Dhamma kepada dia. Yasa pun waktu itu langsung, oh, inilah yang saya cari. Inilah jalan untuk melenyapkan penderitaan saya. Dan akhirnya si Yasa ingin menjadi biku. Nah, setelah Yasa ditabis menjadi biku, singkat cerita, teman-temannya mencari si Yasa. Mana ya teman kita ya? Geng kita kan, satu geng. Mana nih dia? Kok kagak ada lagi? Cuma mereka bilang, kayaknya ada di sana deh.
Ada yang bilang dia ada di Taman Rusa Isipatana. Coba cari. Nah, dari sanalah kemudian teman-teman Yasa, mereka semua anak-anak orang kaya, mereka semua pun pergi meninggalkan rumah mereka. Mereka semua menjadi biku, dan di sana Buddha kemudian mentabiskan mereka semua menjadi biku. Setelah mereka menjadi biku, mereka pun menjadi arahat, mencapai tingkat kesucian. Dan setelah mereka mencapai tingkat kesucian, mereka diutus oleh Buddha. Pergilah para biku, jangan pergi berdua. Pergilah sendiri-sendiri untuk mengajarkan Dhamma ini. Dhamma yang indah pada awal, indah pada tengah, dan indah pada akhirnya. Nah, ini adalah rangkaian di bulan Asalha. Ya, rangkaian peristiwa di bulan Asalha. Nah, pada hari ini konklusi Bante, kesimpulan Bante adalah setelah Anda mengetahui bagaimana Dhamma sudah dibabarkan, bagaimana Dhamma yang tadi sudah dibabarkan tidak bisa dihentikan oleh para dewa, ya kan, Mara, Brahma, Brahmana, Pertapa, manusia, nggak bisa menghentikan Dhamma ini. Nah, oleh karena itu kita sebagai umat Buddha harus bersyukur. Terlebih Anda yang masih muda, kita harus mengikuti teladan dari Yasa. Kenapa? Coba kita melihat Yasa, masih muda, masih energik. Kemudian apa yang dia lakukan? Dia memilih hidup untuk pergi membabarkan Dhamma kepada orang-orang yang belum mengenal Dharma atau Dhamma ini. Oleh karena itu, Anda yang masih muda, ayo jangan terlalu santai, ya. Jangan terlalu banyak main game. Jangan terlalu banyak pacaran, ya. Tetapi sebagai generasi muda Buddhis, ayo ikuti gayanya Yasa. Bagaimana Yasa mengabdikan dirinya untuk membantu perkembangan Dhamma, menjadi misionari Dhamma. Nah, ini juga yang bisa Anda lakukan sebagai generasi muda. Orang muda adalah orang yang hebat. Orang muda masih energik, masih mempunyai pemikiran, tenaga, dan usaha yang baik. Oleh karena itu, berkaryalah ketika Anda masih muda. Ya, berkaryalah ketika Anda masih muda. Dan seperti Yasa, mengajak teman-temannya, ayo, ini guru saya, ayo belajar sama Buddha. Sama, ketika juga Anda punya teman-teman lagi kebaktian misalnya, kita ajak, ayo hari Sabtu jam 6:30 malam kita ada kebaktian di Cetya Dharma Widya, ayo dong ikut. Ya, jadi seperti Yasa, jangan pergi kebaktian, ya sudah kebaktian, datang gak diundang, pulang gak diantar, datang sendiri, pulang sendiri. Kasihan, sepi hidup Anda. Tetapi jadikan seperti Yasa. Ayo besok nih kebaktian, ayo dong kumpul semuanya, bareng-bareng kita kebaktian. Habis kita kebaktian baru jalan-jalan misalnya, ya kan. Habis kebaktian baru ngobrol, ya. Ngobrolnya ngobrol Dhamma, bukan ngobrolnya tentang game atau tentang pacaran. Ya, ngobrolnya yang positif, ya. Tetapi kalau sekarang ngobrolnya tetap mesti pakai masker, ya. Ingat, ini masih masa pandemi. Ya, jadi ini yang bisa Bante kasih tahu kepada Anda semua pada hari ini. Semoga bisa bermanfaat buat Anda, dan jangan lupa patuhi protokol kesehatan dengan rajin menjaga kebersihan, rajin cuci tangan, rajin pakai masker, rajin makan makanan yang bergizi. Jangan pergi berkerumun, ya, jangan pergi berkerumun, dan jangan terlalu
capek, jangan terlalu stres, sehingga daya tahan tubuh Anda bisa jadi baik. Oleh karena itu, untuk menjaga semua ini, ya lakukanlah yang Buddha bilang, bermeditasi. Karena dengan meditasi, pikiran Anda baik, pikiran Anda tenang, hati Anda tenang, daya tahan tubuh Anda baik, sehingga Anda lebih terhindar dari penyakit. Demikian yang bisa Bante sampaikan buat Anda untuk memperingati hari Asalha Puja di Cetya Dharma Widya. Semoga Bapak Ibu dan saudara-saudara selalu sehat, bahagia, dan apa yang Anda cita-citakan dapat tercapai. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.